Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Siapa aja dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Pagi ini saya mendapatkan undangan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurusyono masuk. Pak Gurusyono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King Witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya. Alat bukti, barang bukti. Ya. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan. Bang, jangan.
Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video terkait dengan kasus ijazah mantan presiden yang sampai detik ini menjadi problem, bahkan menjadi perdebatan antara dua kubu, baik dari kubu Jokowi maupun dari kubu Roy Suryo, mempertanyakan yang dengan secara sejelas-jelasnya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ya, kubu Jokowi menyampaikan bahwa ijazah adalah asli tapi tidak pernah ditunjukkan. Kubu Roy Suryo menyampaikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu dengan berbagai bukti yang mereka tunjukkan, yang mereka perlihatkan di hadapan publik. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, kedua kubu tersebut teman-teman sudah memberikan keterangan-keterangan, bahkan sudah menyampaikan apa yang mereka temukan dalam kasus ijazah Jokowi itu, terutama dari salinan-salinan ijazah Jokowi dari KPU Solo, KPU RI, bahkan KPU DKI teman-teman, itu membuktikan bahwa salinan ijazah Jokowi yang digunakan mantan Presiden Joko Widodo tersebut sudah dilihat oleh publik. Nah, jadi teman-teman, saat ini menjadi pertanyaan adalah apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, seperti yang dikatakan oleh para tersangka. Kemudian bahwa mereka menyatakan apakah ijazah Jokowi itu ada atau tidak. Ya, dimana mereka menduga bahwa sampai detik ini tidak pernah ditujukan, ya, ijazah tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan kedua kubu ini yang saling menyerang, ya, yang saling memperdebatkan selembar ijazah yang konon katanya itu asli tapi tidak pernah ditujukan. Kubu Roy Suryo menyampaikan itu 99% adalah palsu karena bukti yang mereka sudah dapatkan dari lembaga-lembaga resmi. Jadi teman-teman, berikan komentar Anda. Nah, kita melihat di bawah ini ada sebuah komentar netizen yang sangat menarik. Saya bacakan teman-teman. Dikatakan bahwa polisilah yang telah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram. Para mafianya dana pelindung di lingkaran pemerintah harus dihukum berat. Ya, jadi biar buat bikin jerah para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Terima kasih orang-orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Dan langsung hukum mati aja, bikin susah rakyat. Nah, jadi asli kok banyak pengacara buzzer, termol, dan bahkan pembela, dan bahkan ruwet juga buat, ya, apa kalau tidak menutupi kebohongan. Merdeka. Ya, jadi ini ditemukan oleh netizen bahwa kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu asli, kenapa begitu banyaknya kuasa hukum dan pendukung dan bahkan buzzer-buzzer. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau seperti yang disampaikan oleh seorang Prof. C menyatakan bahwa kalau asli ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu siapapun, ya, kalau ijazah itu asli siapapun berani akan menunjukkan itu ke hadapan publik. Ya, tanpa menunda-nunda dan tanpa ada keraguan untuk bisa dilihat oleh publik. Tapi beda jauh dengan ijazah mantan presiden menurut dari Prof. J tersebut teman-teman. Oke, biarpun ya bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan, bobroknya langsung saja tangkap paksa biar cepat selesai. Ya, kemudian bahwa demi uang dan jabatan dan pejabat-pejabat Konoha gampang berubah yang sudah benar menjadi salah, yang jujur menjadi musuh, sementara penipu dan pendusta dihormati dan dibela mati-matian, bongkar terus terbukti hukum mati. Dan kebenaran itu akan tegak, ya, dengan sendirinya atas kekuasaan Allah. Selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu perjuangan penegakan kebenaran. Semoga saja, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu selalu dilindungi Tuhan. Oke. Kalau Jokowi ijazahnya palsu berarti tidak sah. Jokowi harus tidak menerima pensiun dan juga hadiah rumahnya harus dibatalkan. Pokoknya Jokowi harus dimiskinkan. Ya, jadi teman-teman, ini dari awal kita melihat
dari komentar-komentar netizen ini, ya banyak sekali yang menyatakan bahwa Jokowi itu harus ya diseret paksa untuk diperiksa, ya untuk dipaksa supaya beliau memperlihatkan ijazahnya di hadapan publik yang selama ini sudah bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya polisi berkata bahwa hukum itu tajam ke atas, disinilah saatnya ya kepolisian, penegakan hukum membuktikan kalau hukum itu tajam ke atas. Ya, dalam kasus dari mantan Presiden Joko Widodo ini, kita melihat ya hukum ya sepertinya begitu lemah dalam pengungkapan kasus ijazah tersebut. Ya, bahkan dikatakan terima kasih orang jujur semoga dilindungi Allah. Bila memang aspal ijazah Jokowi berarti menipu negara dan rakyat Indonesia, harus diadili dan dihukum mati. Tangkap saja biar aman negara ini, betul tegakkan keadilan, itu satu-satunya jalan keluar untuk baik tanpa pandang bulu. Yang mestinya oknum dan penegakan hukum, ya tidak ada kata pandang bulu. Yang mestinya ini harus ditegakkan kebenaran dan keadilan bagi siapapun yang tidak sesuai dengan ya bukti yang selama ini katanya asli. Begitu juga dengan tuduhan yang mestinya penegakan hukum ini harus bersikap tegas untuk menindaklanjuti terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, terutama para penuduh ijazah palsu, ya, dan begitu juga dengan yang aslinya harus dikeluarkan. Nah, jadi teman-teman itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.